Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 192191172 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang proses dan kondisi belajar gerak. Nah, langsung saja ke materinya. Proses belajar gerak yaitu hasil langsung dari latihan yang merupakan perilaku motorik berupa keterampilan yang dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalamannya, yang dipertegaskan dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan, yang menyebabkan perubahan perilaku meskipun itu karena belajar. Nah, proses belajar ini yang bertujuan untuk menguasai gerakan, keterampilan. Nah, langsung ada 3 tahap atau 3 fase. Nah, menurut Pitis dan Posner. Yang pertama ada fase kognitif, di mana merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan, yaitu dengan berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Nah, aktivitas kognitif ini atau aktivitas berpikir ini masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana cara melakukannya. Nah, pada saat kita mencoba atau siswa mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Nah, jadi harus membayangkan gerakan yang akan digerakkan dalam pikiran. Lalu kita tuangkan ke dalam keterampilan kita. Nah, mungkin pertama-tama akan mengalami kesulitan, namun secara terus-menerus atau berulang-ulang maka akan mampu untuk melakukannya. Yang kedua, fase asosiatif. Nah, yang merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh siswa atau pelajar. Yang dimana fase asosiatif mampu sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Jadi fase ini yaitu melakukannya merangkai gerakan secara berulang-ulang. Nah, jadi penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Nah, meningkat penguasaan, maka gerakan akan nampak, yaitu dengan gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan. Terus sama tadi secara dengan kita bayangkan gerakan yang ingin dilakukan. Namun kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten, dan pelaksanaannya semakin halus. Itu untuk fase asosiatif. Yang ketiga ada fase otonom. Nah, di sini merupakan fase akhir dalam mempelajari keterampilan gerak. Fase ini siswa mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tinggi. Siswa biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan ini dilakukan secara otonom, artinya bahwa siswa mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan dia harus melakukan aktivitas lain. Jadi melakukan gerakan yang otomatis atau gerakan yang biasa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis atau yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Nah, misalnya pada pemain sepak bola yang sedang mendribling, begitu ia
mengerti bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut atau mengcapping lah istilahnya itulah. Jadi dilewati supaya tidak direbut oleh lawan atau mendribbling secara cepat gitu. Jadi untuk mencapai pada masa ini diperlukan pemraktekan gerakan yang berulang-ulang secara teratur dan jumlah ulangannya sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, gerakan yang telah mampu dilakukan secara otomatis akan sulit untuk diubah polanya. Karena itu, bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melatihkan bentuk gerakan tertentu. Nah, mungkin itu yang kedua, materi kedua ada kondisi belajar gerak. Nah, apa itu kondisi belajar gerak? Yaitu suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapai tujuan. Jadi keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri siswa atau yang ingin belajar, dan keadaan yang ada di luar diri pun yang berpengaruh atau yang kekanakan pada diri pelajar atau siswa. Nah, di sini ada kondisi belajar gerak, yaitu ada kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Nah, yang pertama ada kondisi internal. Nah, kondisi ini itu adalah keadaan pada diri pelajar atau siswa yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Nah, selama proses belajar gerak, pelajar perlu berusaha meningkatkan bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Nah, terus berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Jadi tadi harus mengulang dan mengingat, membayangkan, lalu realitikan ke yang nyata gitu. Nah, proses belajar gerak di mana siswa harus berusaha memahami gerakan yang mau dipahami kemudian diingatnya. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua ada kondisi eksternal. Kondisi ini yaitu di luar diri siswa atau pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak yaitu berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut dalam bentuk pemberian penjelasan gerak, terus pemberian contoh gerakan seperti contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh siswa seharusnya dilakukan dengan benar dan diulangi atau diulang-ulang beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Apabila itu juga cukup rumit ya gerakannya, hendaknya ditunjukkan pada kunci-kunci gerakan yang biasa untuk mempermudah gerakannya. Nah, di sini juga pada awal mempraktekkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan. Itu hampir semua ya, untuk pertama kali pasti mengalami kesulitan. Tetapi dengan mempraktekkan berulang-ulang, dan akan berkurang, gerakannya semakin akan meningkat gitu. Nah, meningkatnya penguasaan gerakan biasa ditandai berdasarkan indikator. Nah, jadi yang pertama ada prinsip pengatur giliran. Yang kedua ada gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya. Kesalahannya gerakan makin berkurang.
Terus penampilan terbaiknya bisa dicapai semakin konsisten. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak biasa dicapai secara optimal. Perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin proses atau kondisi belajar gerak yaitu dengan kita melakukan secara berulang-ulang dan melakukannya dengan serius dan apa yang mengurangi kesalahan gerakannya. Jadi gerakan kita semakin baik. Dan mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.